Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat saya terkait keberhasilan kebijakan publik yang dijalankan pemerintah, baik itu optimis, di mana keberhasilan ini belum menjamin Indonesia akan mampu keluar dari krisis pasca COVID-19. Oke, baiklah, sebelum saya menjelaskan pendapat saya tentang pasca COVID-19, di sini ada informasi link berita tentang pasca COVID-19. Bisa kita lihat mulai dari link berita pertama. Di sini membahas tentang yaitu keganasan COVID kuartal ketiga 2021, ekonomi Republik Indonesia bisa minus lagi. Di sini nanti saya akan membahas tentang link pertama, dan yang kedua itu ada pembahasan tentang pemerintah terus berupaya akan memulihkan ekonomi, namun tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19 ini. Itu link kedua, dan yang link ketiga itu membahas tentang ekonomi Indonesia itu melanjutkan perbaikan tumbuh positif pada triwulan kedua pada tahun 2021. Di sini masing-masing pendapat. Oke, baiklah, untuk materi pertama, link pertama ini membahas tentang ganasnya COVID kuartal ketiga di tahun 2020. Sebenarnya sih, ini menurut pendapat saya untuk kuartal ketiga di tahun 2020 ini kemungkinan bisa berdampak negatif jika kedepannya kita sebagai warga kembali memperketat, dan bahkan harus lebih ketat lagi dibandingkan tahun yang lalu, maka menutup kemungkinan dampak COVID-19 atau yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga ini bisa berdampak negatif. Itu menurut pendapat saya. Oke, selanjutnya itu yang kedua membahas tentang pemerintah terus berupaya memulihkan perekonomian yang ada di Indonesia, namun tetap waspada terhadap pandemi COVID-19. Di sini sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan, bahwasanya dikatakan yang sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan, kita dalam mengelola perekonomian ini juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya reward, karena di dalam perekonomian ini bisa kembali lagi bergerak. Ya, kita harus melakukan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah, di mana itu bisa berhasil mencapai melebihi pre-krisis level. Sehubung dengan itu, bahwasanya Menteri Keuangan juga menyebut langkah pemulihan ini yang bisa dicapai baik dalam penanganan COVID maupun dari sisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu ini bisa menjadi bakal yang baik untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang ke depan. Di mana ekonomi Indonesia ini pada semester yang pertama sudah masuk ke zona tren positifnya, sudah melewati masa resesi. Namun di sini dikatakan oleh Menteri Keuangan selalu mengingatkan bahwa ini masih sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia dalam mengendalikan COVID. Seperti yang terlihat, munculnya varian baru ini bisa menyebabkan momentum pemulihan menjadi tren disrupsi. Oke, baiklah. Selanjutnya itu membahas tentang ekonomi Indonesia melanjutkan perbaikan tumbuh positif pada triwulan kedua dari tahun 2020. Dari pembahasan artikel kedua ini bisa dilihat bahwasanya dari
sisi pertumbuhan ini telah menyebabkan nilai PPDB real pada triwulan kedua telah melampaui nilai PDB real pada triwulan keempat di tahun 2019. Sebelumnya ini terjadi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana di sini dijelaskan bahwasanya perbaikan ekonomi ditopang oleh kinerja positif permintaan dari lapangan usaha. Di mana di sini mengatakan bahwa untuk kedepannya itu bisa mendorong perbaikan ekonomi baik Bank Indonesia, terus peningkatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi. Kalau dari sisi permintaan ini dikatakan bisa perbaikan untuk ekonomi pada triwulan kedua di tahun 2021 ini terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspornya, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Dari triwulan kedua di tahun 2021 ini ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%. Itu didukung oleh kenaikan permintaan negara kita dalam utama. Dari sisi lapangan usahanya, seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif pada triwulan kedua yang ada di tahun 2021 ini. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, serta juga itu lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum secara spesifik spasial. Ini kan di mana pertumbuhan ekonomi didukung oleh seluruh wilayah yang ada di Indonesia, di mana pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa dan jadi dari 3 informasi artikel, baik artikel pertama, kedua, dan ketiga, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan menurut pendapat saya tentang keberhasilan kebijakan publik yang dijalani oleh pemerintah, baik itu opini teknis. Menurut pendapat saya, kemungkinan Indonesia ini bisa keluar dari zona COVID-19 atau zona mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 ini, dan ini di penghujung tahun kita bisa keluar dari zona ini dengan cara yang sudah dijelaskan oleh menteri kita, yaitu Menteri Keuangan. Kita harus baiklah. Untuk menjawab ini yang pertama kita harus mengelola perekonomian ini dengan mengupayakan pemulihan seperti semula agar apa? Agar bisa bergerak semaksimal sebelum setelah itu oleh karena itu kita harus memperketat atau lebih lagi memperketat sistem pengaturan yang ada di agar supaya perekonomian yang ada di Indonesia ini nah, itu tuh harus mempunyai strategi, di mana strategi yang pertama menurut pendapat saya untuk meningkatkan perekonomian ini kita harus membuka lapangan pekerjaan atau kemungkinan masyarakat ini untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ini masyarakat diajarkan untuk berusaha berbicara cara untuk sementara secara di situ kan salah satunya kan kita
yang selanjutnya menurut pendapat saya, eee, ketika, penjualan atau misalnya ada bahan baku yang ada di meja, kita harus meningkatkan lagi ekspor impor kita, di mana kalau kita melakukan ekspor dan impor ini, maka kita dapat meningkatkan perekonomian